Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti MPLS hari Rabu ini. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berjumpa di kesempatan ini. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Selanjutnya perkenalan dulu ya. Nama saya Teguh Dwi Santoso. Rumah saya ada di situ, Wonotolo, Gondang, samping Plosorjo, agak ke barat. Saya di sini mengajar mata pelajaran produktif. Jadi di SMK itu kejuruan itu ada yang namanya mata pelajaran produktif atau lebih spesifikasinya ke jurusan. Jadi tidak seperti di SMP ya. Kalau di SMK jangan masuk ke bidangnya. Nah, ini ketemu saya. Jadi perkenalan sudah, nama saya tadi sudah saya sebutkan. Terus saya mengajar di mata pelajaran produktif. Jadi untuk perkenalan hari ini MPLS, saya akan memberikan sebuah materi yang berkaitannya dengan TKJ. Apa itu TKJ? Prospeknya ke depan apa? Terus materinya secara umum ya, secara umum nanti saya akan jelaskan. Lanjut ke apa itu TKJ. TKJ itu apa sih? TKJ itu kepanjangan atau singkatan dari Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi anak TKJ harus bisa yang namanya komputer, harus bisa itu. Minimal menyebutkan hardware dan software, dan firmware. Nanti hardware, software nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dan macam-macamnya atau jenisnya. Terus prospeknya ke depan apa? Anak-anak TKJ itu lulus sekolah dari sini diharapkan bisa servis komputer. Jadi tidak malu-maluin yang namanya jurusan atau yang namanya sekolah SMK. Itu dididik untuk benar-benar kerja di dunia kerja atau membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi prospeknya yang pertama itu anak TKJ harus bisa yang namanya pengoperasian komputer. Minimal di dalam perkantoran itu bisa mengoperasikan Excel dan Word dan PowerPoint. Itu minimal itu. Maksimal ya bisa nggak ada maksimalnya, itu nggak ada batasan maksimal, atau maksimalnya itu bisa membangun sebuah jaringan di office atau di kantor. Yang kedua, anak TKJ itu harus bisa membangun sebuah jaringan. Jadi membangun atau membuat jaringan. Ya namanya kabel, itu kabel jaringan itu namanya apa, konektornya itu namanya apa, nanti
saya jelaskan lebih lanjut di materi. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Materi tentang hardware, software, dan firmware. Dan materi pertama kita pada playlist ini yaitu mengenai sistem komputer. Nah, agar komputer bisa digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk sistem komputer, agar data tersebut itu bisa menghasilkan informasi. Nah, elemen dari sistem komputer itu ada 3. Pertama ada yang namanya hardware, lalu ada yang namanya software, lalu ada yang namanya firmware. Nah, ketiga ini merupakan elemen dari sistem komputer. Pertama adalah hardware, perangkat keras komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dipegang. Nah, hardware ini dibagi ke beberapa bagian. Pertama ada hardware yang berfungsi sebagai alat input. Salah satunya adalah keyboard, lalu ada mouse, lalu ada mikrofon, kemudian ada scanner. Nah, dikatakan sebagai alat input karena perangkat-perangkat yang masuk kategori ini itu digunakan untuk menginput atau memasukkan data ke dalam komputer. Lalu ada hardware yang berfungsi sebagai alat proses. Salah satunya adalah prosesor, lalu ada RAM, lalu ada motherboard, kemudian ada card interface. Nah, dikatakan alat proses karena perangkat-perangkat yang masuk kategori ini itu digunakan untuk memproses data yang diinput lewat perangkat input yang tadi. Ya, sebenarnya ada beberapa yang masuk kategori perangkat yang berfungsi sebagai alat proses. Jadi yang saya tulis ini hanya merupakan sebagian saja, dan perangkat-perangkat ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi ketika kita masuk di perakitan. Nah, setelah data itu diproses, maka ada lagi satu perangkat yang akan menangani ini, yaitu header yang berfungsi sebagai alat output. Ya, salah satunya adalah printer, lalu ada monitor, kemudian ada speaker. Ketika data berupa audio yang diinput lewat mikrofon, maka data tersebut akan dikirim ke perangkat yang berfungsi sebagai alat proses. Nah, setelah diproses, maka akan dikirim ke alat yang berfungsi sebagai alat output. Karena berupa audio, maka akan dikeluarkan sebagai informasi yang berhubungan dengan audio. Akan dikeluarkan lewat speaker. Kemudian ada juga perangkat yang berfungsi sebagai input dan output. Jadi perangkat ini selain dia bisa digunakan untuk perangkat input, dia juga bisa digunakan untuk perangkat output. Salah satunya adalah hard disk, lalu ada flash disk, kemudian ada CD atau DVD, kemudian ada disket. Ya, ini perangkat lama yang disket ya. Nah, selanjutnya elemen yang kedua itu software, perangkat lunak atau program yang berisi perintah untuk melaksanakan pengolahan data. Untuk software ini ada beberapa bagian. Pertama ada yang namanya sistem operasi, yang merupakan program dasar dari komputer. Jadi jika teman-teman pernah mendengar istilah install ulang atau clean install, maka yang pertama kali diinstal itu adalah sistem operasinya, yang merupakan fondasi dari sistem yang kita gunakan. Jadi kita tidak bisa menginstal aplikasi jika belum ada sistem operasi yang terinstal di dalam komputer kita. Nah, untuk sistem operasi ini ada beberapa ya, termasuk dari Microsoft. Ini ada Windows 10, lalu ada Windows 81, Windows 8, Windows 7, lalu dunia dia namanya Windows XP. Bahkan sebelum itu masih banyak ya. Itu dari Microsoft Windows. Lalu ada yang dari Linux, misalnya Ubuntu, Fedora, Debian, Backtrack, Kali Linux, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Ia merupakan program kedua yang wajib diinstal setelah menginstal sistem operasi. Jadi aplikasi merupakan program yang diperlukan komputer setelah operating system. Fungsinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Nah, aplikasi ini dia dibedakan berdasarkan fungsinya. Misalnya ada aplikasi pengolah kata, misalnya Microsoft Word, lalu ada aplikasi pengolah angka, misalnya Microsoft Excel, kemudian ada aplikasi editing gambar, misalnya Photoshop, lalu ada aplikasi browser, misalnya Google Chrome, Firefox, lalu ada aplikasi untuk pemutar audio, editing audio atau editing video, ya. Dia dibedakan berdasarkan fungsinya. Lalu perangkat lunak yang ketiga itu ada yang namanya bahasa pemrograman, ya, yang merupakan kumpulan bahasa yang digunakan untuk membuat program atau aplikasi. Nah, mengenai ketiga perangkat lunak ini, teman-teman bisa search di Google untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi mengenai sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Lanjut, elemen yang ketiga yaitu firmware.
atau orang yang terlibat dalam penggunaan komputer. Nah, untuk brainware ini ada juga beberapa bagian. Pertama ada yang namanya operator, lalu ada yang namanya programmer, lalu ada yang namanya computer engineer, lalu ada yang namanya sistem analisis. Jadi brainware ini juga dibedakan berdasarkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem komputer. Jadi yang saya tulis ini hanya merupakan bagian inti dari brainware ya. Ini ada beberapa bagian di sini. Misalnya operator ini bisa saja bertindak sebagai desain, editing video, editing gambar misalnya ya. Lalu ada computer engineer, ini bisa saja jadi teknisi laptop atau teknisi jaringan ya, dan lain-lain ya. Mengenai brainware, teman-teman bisa browsing lebih detail lagi mengenai pengguna dalam komputer ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, di antara keempat pengguna komputer ini, kira-kira Anda masuk ke nomor berapa? Apakah operator, programmer, komputer engineer, atau sistem analisis? Ya, jawabannya saya tunggu di kolom komentar di bawah video ini. Jadi, ketiga ini merupakan elemen dari sistem komputer yang harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software, maka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya berupa benda mati saja, dan sedangkan hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada brainware atau orang yang mengoperasikan perangkat tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk Oke, next saya tambahin ya. Materinya saya tambahin tentang jaringan. Tadi yang di depan saya sudah menyinggung tentang jaringan, alatnya apa aja. Sekarang ini yang namanya kabel jaringan atau kabel LAN. Namanya kabel RJ45. Jangan lupa ya. Oh maaf, saya ralat. Namanya kabel UTP. UTP. Untuk konektornya, konektor ini namanya RJ45. Di sini ada yang namanya tembaganya yang mencengkram kabel UTP. Terus ini namanya apa? Tang crimping. Digunakan untuk menjepit. Jadi dipres di ini konektor RJ45 nya dengan tang crimping ini. Terus next ini namanya LAN tester. Jadi digunakan untuk mengecek apakah crimpingan ini bisa digunakan untuk sebuah komputer atau jaringan. Ini untuk mengeceknya. Untuk materi hari ini sampai situ dulu ya. Lain kesempatan kalau kita tatap muka, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang TKJ, tapi dibagi per mapel. Jadi ini ada mapelnya sendiri. Terus yang hardware dan software itu ada mapelnya sendiri. Silahkan dirangkum, ditulis apa yang saya sampaikan tadi. Nanti pada waktu kita tatap muka dikumpulkan. Oke? Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ada kurangnya dari saya, ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.